hujan bukan sembarang hujan. Ya ampun, Kak Vena dihujani sobat-sobat Otan si paling heboh dan sukanya keroyokan. Siapa lagi kalau bukan Gurame? Namanya aja sudah jelas, rame banget waktu panen. Lokasi panennya ada di Kampung Gurame, Banyuwangi. Dijuluki Kampung Gurame karena dulu hampir semua rumah budidaya gurame. Wow, Tutan. Nih, kita udah berhasil mojokin si ikan guramenya. Tuh, lihat udah pada lompat-lompat. Nah, hari ini tuh yang mau kita panen ada 3 ton. Wow. Nah, ini waktu awal tebar bibit itu kurang lebih ada 7.500 ekor. Ukuran gurame yang dipanen kali ini sekitar 7 ons. Untuk mencapai ukuran segini, usianya berkisar 10 bulan. Cara tangkap gurame harus satu-satu begini. Mana nih? Kak Vena nggak dapat dari tadi. Dapat nih. Nah, kalau misalkan megang gurame itu harus dibalikin kayak gini. Dan megangnya nggak boleh terlalu kencang supaya dia tuh nggak gerak-gerak. Satu tips dan trik menangkap gurame dengan tangan kosong. Harus pelan-pelan. Kalau gerasuk-gerusuk, Sobat Otan bisa kaget. Alhasil bisa lompat lagi. Dan ya, Kak Vena kecipratan deh karena ulah kamu, Sob. Ini naluri alamiku, Tan. Aku akan melompat atau menggeliat begini untuk meloloskan diri. Badanku kan juga licin, Tan. Jadi bisa membantuku melepaskan diri kalau tertangkap. Nih, Kak Vena udah angkat jaring segini aja nih. Nih, selehernya Kak Vena. Guramenya masih pada lompat keluar. Kadang lompatanku tinggi dan gak kenal arah. Bahkan aku suka nyasar sampai ke pinggir kolam kayak gini nih. Otan jadi penasaran nih, Sob. Seberapa tinggi sih lompatanmu dari permukaan air? Ayo Kak Vena, siapin alat ukurnya. Oke, lompatan pertama sekitar 30 cm. Dan lompatan kedua lebih tinggi lagi, sekitar 50 cm. Nah, gurame tuh kan dia bisa lompat-lompat ke atas gitu karena dia tuh punya insang kedua. Nah, disitulah dia bisa ngambil oksigen dari atas. Weh, emang benar Sob kamu bisa bernafas di udara? Yap, betul sekali Tan. Aku memiliki alat pernapasan tambahan, yakni insang berbentuk labirin. Insang labirin ini pula yang membantuku bertahan hidup dalam air yang keruh. Bahkan tempat minim oksigen pun bisa. Insang labirin ini berfungsi untuk mengambil oksigen langsung dari udara. Selama ia bisa berenang dan menyentuh permukaan air, gurame akan tetap bisa hidup. Karena suplai oksigen dapat ia serap dengan baik. Cakep! Oh ya teman, si gurame ini bisa kita temukan di danau, rawa, atau waduk. Suhu air yang baik untuk perkembangbiakan gurame sekitar 24-28 derajat Celcius. Iya Otan, kalau aku hidup di bawah suhu 15 derajat Celcius, pertumbuhanku kurang maksimal. Lalu bisa menghambat proses reproduksiku juga Tan. Jika aku dibudidayakan, perawatanku harus maksimal karena aku rentan terserang penyakit atau parasit. Gurame bentuk tubuhnya pipih, memanjang, dan lebar. Seluruh badannya dipenuhi sisik yang di bagian tepinya lebih kasar. Berdasarkan info yang Otan tahu, sirip kamu itu bukan hanya sebagai alat gerak ya Sob? Tepat sekali Otan. Aku punya sirip di perut yang berfungsi sebagai alat peraba. Bahasa kerennya detektor gitu Tan. Sirip di perutku ini berubah menjadi sepasang benang panjang. Semula bisa difungsikan sebagai alat gerak.
bisa berubah jadi alat peraba. Weh, lihat nih hasil panen Kavena sama bapak-bapak ini. Akhirnya nih ada kurang lebih 10 drum. Nah ini mau kita timbang dulu ke situ ya. Yap, kamu tumbuh besar dan kondisi sehat sampai layak dipanen seperti ini karena paman-paman ini merawat kamu dengan baik, Sob. Soalnya kamu hanya bisa dipanen setahun sekali selama masa pertumbuhan. Nah, kan biasanya kalau kita bedain usia si gurame ini nih, kelihatan dari dahinya. Semakin tua dia tuh semakin menonjol bagian dahinya. Nah ini usianya sekitar 1 tahun. Dahi gurame yang masih muda cenderung datar dan rata. Semakin menua usia si gurame, semakin menonjol pula dahinya, teman. Tani, guramenya udah siap dikirim. Dan kalau gurame itu ya ketahanannya hampir sama kayak lele. Jadi dia bisa tahan 1 hari pengiriman, betul ya Pak ya? Tuh, makanya nggak perlu oksigen lagi. Oke, langsung taruh isi coba. Meskipun minim oksigen, selama drum ini masih ada ruang terbuka, kami masih aman bernapas kok. Nah, di kolam ini berisikan gurame-gurame yang masih dalam tahap pertumbuhan, alias belum waktunya panen. Kalian di sini masih pada butuh asupan makan dan tadi tayang ya, Sob? Otan tahu kalian lagi pada lapar. Nih Tan, Kavena lagi kasih makan kurang lebih di sini di kolam ini ada 20.000 ekor gurame. Nah, ini usianya 7 bulan dan 5 bulan lagi mereka ini udah bisa dipanen. Nah, makanya makan yang banyak. Biarpun dikenal sebagai ikan pemalas, tapi waktu makan tetap berebut nomor 1. Ya kan, Sob? Aku bukannya pemalas, Tan, tapi hemat tenaga. Nah, begitu ada makananku, aku langsung gercep kok. Hanya saja nggak seramai ikan lele waktu makan ya. Gurame yang dibudidayakan seperti ini tentu pakannya lebih terjamin. Dalam 1 hari aja, khusus 1 kolam ini, kalian dikasih 1 karung full loh. Di alam aku tergolong sebagai pemakan segala. Ketika dewasa, aku lebih suka tumbuh-tumbuhan seperti azolla, kangkung air, atau genjer. Kavena ngapain sediain akuarium? Ini kan bukan gurame hias. Kavena mau eksperimen, gurame ditaruh di akuarium sini. Apakah dia masih bisa lompat-lompat? Nih, kita langsung aja taruh guramenya di sini ya. Wow, kita putar ulang Kak Editor. Sob, lompatanmu bikin kaget Otan dan Kavena deh. Aku sama dengan ikan pada umumnya. Lompat dari akuarium itu karena merasa tidak nyaman alias stres. Soalnya aku terbiasa dengan kolam luas, sedangkan akuarium terlalu sempit bagiku, Tan. Aduh, maaf Sob. Kamu kurang nyaman juga karena sendiri kan, Sob? Asik, pindah ke kolam baru. Tapi aku mesti adaptasi dulu, Tan. Oke deh, Sob. Nanti kita ketemu lagi ya. Dadah! Wah! Tolong! Ada monster bibir! Bukan! Ada sobat Otan yang dientup tawon! Kasihan kamu, Sob. Kamu pasti kesusahan kan buat makan dengan bibir sebekap itu? Loh? Tapi kok kalian bibir bengkaknya seragaman? Otan baru ingat. Ini kan juga salah satu jenis gurame. Kenalkan dulu deh, si seksi sobat Otan. Ini dia gurame kumpai.
asalnya dari Sungai Citandui, teman. Si paman mendapatkannya saat mancing. Itu juga nemunya cuma seekor. Dan saat ditemukan, ini gurame bibirnya udah begitu sob. Gak pakai suntikan atau filler apa-apaan kok. Berbeda dari gurame pada umumnya, gurame kumpai merupakan jenis ikan hias. Sebenarnya bisa aja dikonsumsi, tapi banyak orang yang gak tega dan lebih tertarik memeliharanya karena keunikannya itu tuh. Dan budidaya kumpai yang sangat tersohor, ya miliknya Kang Diswan ini sob, berada di Tasikmalaya, Jawa Barat. Selain si kumpai, ada juga nih gurame hias yang punya warna cerah dan cantik. Yaps, Sobat Totan ini adalah si gurame saus Padang. Gurame Padang maksud Totan. Waduh, kok guramenya gede banget sih? Bukannya si gurame Padang ini kecil-kecil ya? Walah, ternyata ini adalah indukan gurame Padang, teman. Pantas super duper jumbo ukurannya. Bahkan saking besarnya, bisa sampai seukuran punggung orang dewasa. Luar bioskop, luar biasa. Oh iya, ada yang tahu nggak kenapa Sobat Totan ini dinamakan gurame Padang? Yaps, benar. Karena Sobat Totan ini banyak sekali ditemukan di sungai daerah Padang, Sumatera Barat. Jadi deh namanya gurame Padang. Sebenarnya gurame Padang juga bisa dikonsumsi, teman. Tapi karena warnanya yang cantik, banyak yang menjadikannya sebagai ikan hias untuk di kolam atau akuarium. Faktanya, gurame hias memang dijual saat masih berukuran kecil, teman. Tujuannya sih supaya terlihat bagus saat berada di akuarium. Ya, namanya juga kan ikan hias. Ya buat hiasan, bukan untuk dimakan. Jangan heran ya kalau kalian tidak menemukan tiang kotak di arena lomba merpati. Karena ini lomba merpati balap, bukan merpati kolong. Tentunya dalam lomba merpati balap, yang dinilai adalah kecepatan terbang merpati sampai ke titik finish. Kelihatannya sih mudah ya menerbangkan merpati tanpa harus masuk kolong. Tapi jarak start dan garis finish itu 1 kilometer. Dengan jarak sejauh itu, merpati bisa loh sampai ke titik finish hanya hitungan detik saja. Nah, itu dia kerennya. Kali ini Altan datang bersama sobat jagoan yang punya skill luar biasa, yaitu tim dari Merpati Balap Royal Platinum. Yuk kita saksikan keseruan pada babak penyisihan ini. Let's go! Teman, setelah melewati babak penyisihan, hasilnya tim Royal Platinum menang ke babak final. Woohoo! Eits, jangan puas sampai di sini dulu ya, karena babak final semakin ketat. Tersisa merpati-merpati unggulan yang siap bertanding di babak final. Oh iya, merpati balap ini berbeda dengan merpati tinggi yang mampu terbang hingga ketinggian 150 meter. Karena Sobat Totan ini adalah merpati balap, ia hanya mampu terbang 2-3 meter di atas permukaan tanah saja. Tapi kalau untuk kecepatannya, jangan ditanya. Karena sekali terbang, Sobat Totan ini bisa mencapai kecepatan maksimum hingga di 150 km per jam. Mantul! Teman, bukan cuma sepak bola aja nih yang punya hakim garis. Tapi lomba merpati balap juga ada yang memantau garis finish.
Semua terekam menggunakan kamera kecil, seperti CCTV gitu deh. Gunanya untuk mencegah adanya kecurangan. Selain itu, peserta juga boleh mengajukan protes dan melihat rekaman ulang saat pertandingan. Nah, kompetisi yang adil dan sehat nih kalau begini. Ya, sekarang waktunya Royal Platinum bertanding nih. Aduh, Otan jadi deg-degan. Semangat sob, ingat ya, kemenangan kalian di depan mata. Tinggal satu langkah lagi. Semangat! Sayang sekali Royal Platinum gugur di babak final. Lawannya benar-benar lebih cepat, teman. Dan pemenang lomba merpati sprint regional Yogyakarta dimenangkan oleh tim Napoleon. Yeay, selamat ya paman-paman. Aksi merpati kalian keren maksimal. Teman, kali ini Sobat Otan si merpati balap akan membuktikan kecepatannya. Tapi bukan terhadap sesama burung, melainkan menantang mesin 2 tak yang berkapasitas 150 cc. Kuda besi ini memiliki rekor kecepatan hingga 165 km per jam. Tapi tenang, jagoan Otan gak akan gentar kok menghadapinya. Tentunya ini akan menjadi lomba terfenomenal pada abad ini, teman. Siapakah yang akan dinobatkan sebagai raja jalanan? 3, 2, 1. Sudah terbukti dan meyakinkan kalau Sobat Otan inilah yang berhasil menjadi juaranya. Keren kamu sob, nggak ada lawan. Terima kasih Otan. Meskipun lawanku adalah kuda besi yang memiliki kapasitas mesin yang besar, tapi aku tak akan gentar untuk melawannya. Untung saja tadi ada Bunda yang membantu melemparku saat berada di garis start. Sehingga sudah sejak awal aku sudah bisa langsung mengeluarkan performa terbaikku. Saat terbang, aku bisa dengan sangat mudah bermanuver di udara, Tan. Karena tubuhku sangat aerodinamis, ditambah dada dan sayapku juga sangat kuat. Jadi jangan heran ya kalau aku bisa melesat dengan cepat tanpa hambatan. Betul sekali sob, kerjasama antara burung dan pelempar harus saling sinkron supaya bisa menghasilkan kecepatan yang maksimal. Cakep. Oh iya, kalian pada tahu nggak kenapa Sobat Otan ini dinamakan merpati balap? Selain karena memiliki kecepatan yang luar biasa, Sobat Otan ini juga memang sengaja dilatih untuk menjadi pembalap, teman. Biasanya para pencinta merpati ini suka menggelar acara balapan untuk menunjukkan siapa yang tercepat. Gak cuma itu saja, Tan. Aku memiliki berbagai metode dalam navigasi untuk menemukan jalan pulang. Ketahanan tubuhku juga sangat baik, sehingga aku bisa terbang hingga jarak ratusan kilometer dalam kondisi cuaca yang sulit sekalipun. Oh iya, aku juga bisa memprediksi cuaca hanya dengan merasakan perubahan tekanan atmosfer saja loh. Wah, ternyata kamu sosok yang luar biasa ya Sob. Salut Otan. Oh iya, untuk semakin membuktikan kehebatanmu, Otan mau kasih challenge nih. Pertama adalah rintangan terbang menggunakan kain hitam ini. Kamu siap nggak Sob? Pasti siap dong Tan, siapa takut. Bunda, pakai diajarin segala sih. Tenang aja
aja, Bun. Dia pasti mampu kok kalau cuma melewati celah seperti itu. Percaya deh sama Otan. Tuh kan, apa Otan bilang? Kalau cuma segitu sih pastinya mudah banget buat sobat Otan ini. Ternyata merpati balap memang oke. Dengan celah sesempit ini, dia mampu melewatinya. Selain dibekali kemampuan terbang yang mumpuni, ia juga punya kemampuan mengidentifikasi terhadap sesuatu, teman. Betul sekali, Otan. Meskipun rintangan ini merupakan hal yang baru bagiku, tapi selagi tidak membahayakan, pasti akan aku lewati kok. Ya, walau sebelumnya aku butuh waktu untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Luar biasa, Sob. Otan nyatakan tantangan kali ini berhasil. Oke, Sob. Sekarang berlanjut ke tantangan yang kedua. Tantangan kali ini, Bunda akan membuat hujan buatan yang cukup deras, yaitu menggunakan alat semprot pemadam seperti ini. Tekanan air yang diberikan nanti juga nggak main-main, karena tekanan tersebut yang biasa digunakan untuk memadamkan api yang cukup besar. Gimana? Siap kan, Sob? Mulai! Yuhu! Ternyata derasnya hujan buatan yang dibuat Bunda dan Paman Damkar dapat dilewati dengan mudah, teman. Bahkan kalau kita lihat dari tayangan lambatnya, mereka seperti tidak terkendala sama sekali. Lihat kan? Mereka tetap bisa terbang bebas seperti biasa. Keren! Yalah, bebas, aku memang terbiasa menghadapi hujan. Bahkan lebih deras daripada ini, Tan. Hujan bukanlah sesuatu hal yang dapat membuatku berhenti. Apalagi aku memiliki bulu anti air yang dapat melindungiku saat hujan. Hanya saja saat hujan, aku tidak bisa terbang terlalu lama. Dikarenakan tekanan udara yang rendah membuatku harus mengeluarkan energi ekstra. Jadi tentunya aku lebih mudah capek, Tan. Oh, jadi begitu ya, Sob. Pantas saja kalau hujan besar kamu lebih senang bertengger di atas pohon. Tapi bukan karena takut air ya, lebih ke mode penghemat energi. Betul nggak, Sob? Belum selesai nih, Sob. Tantangan masih terus berlanjut. Kalau tadi kamu bisa melewati tantangan celah dan hujan, tapi bagaimana dengan yang satu ini? Apakah kamu bisa terbang dengan baik ketika udara dipenuhi oleh asap? Mari kita lihat. Wah, hasilnya sangat di luar dugaan. Ternyata ada merpati yang langsung berhasil menembus asap tebal itu, teman. Ya, meskipun ada juga merpati yang mencoba untuk menghindarinya. Tapi setelah dicoba beberapa kali, akhirnya mereka pun mampu melewatinya dengan baik. Kalian sangat luar biasa. Otan, meskipun aku mampu terbang melewati asap, tapi tetap saja aku tidak menyukainya. Asap membuatku tidak bisa bernafas dan membuat pandanganku menjadi buram. Karena saat terbang, aku sangat mengandalkan penglihatanku dalam menentukan mana daerah yang aman untuk aku lewati. Nah, jika kondisinya berasap, maka visibilitasku akan sangat terganggu. Jadi lebih baik aku pergi ke tempat yang memiliki pencahayaan serta udara yang baik. Oh iya teman, Otan sampai lupa. Kalau paman-paman ini berasal dari komunitas merpati balap Metro Lampung. Hampir setiap sore mereka selalu berkumpul di lapangan untuk latihan dan juga berbagi pengalaman. Tidak hanya merpati balap, tetapi di sini juga ada merpati kolam juga tuh. Mereka punya cara yang unik untuk bisa mendekatkan diri dengan merpatinya loh. Caranya dengan berlari bersama-sama. Selain bisa meningkatkan bonding, katanya sih supaya burung dan pemiliknya sama-sama olahraga. Ayo semangat Bunda!
Bunda sekarang lagi di daerah sekampung Lampung Timur. Lagi sama bapak-bapak PLN, patroli jaringan biasa nih. Nah, di sini tapi ada laporan ya Pak? Iya. Ada laporan listrik padam. Nggak tahu apa penyebabnya nih. Sekarang kita mau lihat ya Pak. Iya. Walah, ternyata Bunda lagi melakukan patroli jaringan toh. Kegiatan ini memang sering dilakukan teman, karena di beberapa daerah sering mengalami kejadian listrik padam yang disebabkan oleh satwa seperti kukang. Tapi Otan penasaran deh, sebenarnya kenapa sih Sob kamu suka sekali berada di gardu atau kabel listrik? Itu kan berbahaya. Jadi begini Tan, di setiap gardu atau kabel listrik ini terdapat banyak sekali serangga yang merupakan makanan kesukaanku. Karena saat tidak sedang musim buah di hutan, aku akan mencari pakan alternatif lain seperti serangga ini. Gerakanku memang lambat, tapi aku memiliki daya jelajah yang cukup jauh. Dalam sehari saja, aku dapat menempuh jarak hingga 1 kilometer dalam mencari makan. Biasanya segala aktivitasku dilakukan saat malam hari karena aku termasuk hewan nokturnal. Nah, karena di gardu listrik ini terdapat cukup banyak makanan, akhirnya aku suka sekali menetap. Tapi sesekali aku juga suka berjalan dari satu gardu ke gardu lainnya dengan melintasi kabel listrik, Tan. Itu tandanya sumber makanan Sobat Otan ini di alam tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga memaksa mereka keluar untuk mencari sumber makanan lain. Sebentar. Bunda, ini ada info dari warga. Katanya ada Sobat Otan yang terjatuh dari tiang listrik. Ayo segera dibantu. Teman, baru saja ada Sobat Otan si Kukang yang mengalami musibah, yaitu tersengat listrik tegangan tinggi. Tidak hanya itu, setelah kena setrum, ia langsung terjatuh dari ketinggian kurang lebih 12 meter. Kan, ternyata ini juga dulunya pernah kesetrum nih. Ada bekas lukanya. Ternyata ini bukan kejadian pertama yang dialami oleh si Kukang, teman. Malangnya, kejadian seperti ini memang sering sekali terjadi, khususnya di sekitaran Lampung Timur, di mana lokasinya sangat dekat dengan kawasan Taman Nasional Waikambas yang merupakan habitat alaminya. Ya, meskipun dia dibekali kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, tapi hal tersebut bukan jaminan kalau mereka akan selalu selamat dari setiap kejadian. Karena banyak juga tuh kasus kematian kukang akibat tersengat listrik. Oh iya, sini Ibu. Ibu, ini biar saya periksa Ibu. Kenapa ini Ibu? Ini tadi kesetrum. Oke, saya periksa ya Bu ya. Pastikan ia baik-baik saja ya, Dok. Agar tidak terjadi infeksi, semua lukanya harus dibersihkan terlebih dahulu. Kamu yang tenang ya, Sob. Sepertinya tidak semua bagian tubuhnya merespon dengan baik, teman. Terutama pada bagian tangan kirinya. Mungkin saja saat terjatuh, tangan kirinya ini digunakan sebagai tumpuan. Nah, untuk mengurangi rasa nyeri, Pak Dokter akan memberikan kamu sedikit obat ya, Sob. Tan, nih udah ditanganin sama dokter, udah diobati, diperiksa keseluruhannya. Alhamdulillah nggak ada yang cedera berat. Syukurlah, semoga cepat membaik ya, Sob. Semoga saja kejadian ini tidak kembali berulang ya.
Setelah kondisinya membaik, biasanya kukang akan diserahkan ke pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat. Tan, nih, Bunda sudah menyerahkan kukang ke bapak-bapak sini, petugas BKSDA. Nah, kalau menemukan binatang-binatang yang dilindungi, sebaiknya secepatnya diserahkan kepada pihak yang berwenang, biar selamat. Lagi kukang ini kan termasuk satwa yang dilindungi, yang kita berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 106 tahun 2018. Tuh, teman semua sudah dengar ya, kalau kukang termasuk ke dalam satwa yang dilindungi. Saat ini populasinya di alam sudah sangat memprihatinkan. Kalau tidak kita yang jaga, siapa lagi?